Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah pengembangan profesi guru. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudulkan Etika Profesi Keguruan. Adapun dosen pengampu mata kuliah pengembangan profesi guru yakni Bapak Dr. Baldi Anggara MPDI. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Aulia Rimadila, yang kedua Helmi Handoko, dan yang ketiga Nurrohma Fitriani. Adapun materi yang akan kami sampaikan hari ini yang pertama pengertian etika, profesi dan guru, yang kedua ruang lingkup etika profesi keguruan, dan yang terakhir kode etik profesi keguruan. Untuk itu, silahkan dengarkan paparan materi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Saya Helmi Handoko akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu yang bertemakan etika profesi keguruan. Nah, apa sih etika profesi keguruan? Perlu kita tahu bahwasanya etika, profesi, dan guru. Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos, yang artinya sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. Dalam kamus umum, berarti kamus Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Secara umum, etika adalah konsep penilaian sifat, kebenaran, atau kepribadian dari perilaku sosial menurut tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok tertentu. Secara etimologis, profesi berasal dari kata profesion yang berarti pekerjaan. Profesi ialah keahlian, kemampuan yang menuntut suatu pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan bisa dikatakan sebagai profesi. Selanjutnya, guru. Kata guru dalam bahasa Arab disebut mu'alim, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan teacher, yang dalam pengertian yang sederhana merupakan seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain. Guru adalah semua orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk membimbing dan membina murid. Jadi, etika profesi guru ialah perilaku, nilai, atau norma-norma baik dan buruk yang ada dalam suatu keahlian dalam kegiatan mengajar antara seorang pendidik terhadap peserta didik yang diatur dalam sebuah aturan, yaitu kode etik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya, ruang lingkup etika profesi keguruan. Untuk menunjang profesi sebagai guru dibutuhkan profesionalisme. Adapun syarat profesionalisme guru dalam Islam meliputi: yang pertama, sehat jasmani dan rohani; yang kedua, bertakwa; yang ketiga, berilmu pengetahuan yang luas; yang keempat, berlaku adil; yang kelima, berwibawa; keenam, ikhlas; ketujuh, mempunyai tujuan yang rabbani; kedelapan, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi; yang terakhir, menguasai bidang yang ditekuni. Selanjutnya, sasaran etika profesi keguruan. Yang pertama, etika terhadap peraturan perundang-undangan pada butir 9 Kode Etik Guru Indonesia. Disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Yang kedua, etika terhadap organisasi profesi guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang ketiga, etika terhadap teman sejawat
Dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang keempat, etika terhadap anak didik. Dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berarti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, dan guru hendaknya memberi contoh yang baik untuk anak didik. Guru harus dapat mempengaruhi dan mengendalikan anak didiknya, dan guru hendaknya menghargai potensi yang ada dalam keberagaman siswa. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang ketiga mengenai kode etik profesi keguruan. Apa sih pengertian dari kode etik profesi keguruan ini? Nah, istilah kode etik terdiri dari dua kata, yaitu kode dan etik. Dan berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak, adab, ataupun cara hidup. Kemudian, kode etik guru merupakan norma atau asas yang harus dijalankan oleh pendidik sebagai pedoman untuk bersikap, berperilaku dalam melaksanakan tugas, profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan juga warga negara. Ada beberapa fungsi kode etik guru pada pengembangan pendidikan, yaitu yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kemudian yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas dukungan profesi yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, yaitu mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Secara umum, dapat dirinci bahwa fungsi kode etik guru adalah 1. Agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Kemudian yang kedua, agar guru dapat bertanggung jawab atas profesinya. Dan kemudian yang ketiga, agar guru dapat terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Yang keempat, yaitu agar guru mampu meningkatkan kualitas, kuantitas layanan yang diberikannya. Kemudian ada yaitu agar profesi guru terhindar dari campur tangan profesi lain dan juga pemerintah. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi adanya sikap dan perilaku pendidik atau guru yang menyimpang adalah adanya malapraktik dengan meminjam kedudukan yang lebih tinggi, misalnya profesor, untuk melakukan praktik yang salah atau min konsep. Nah, ini tindakan yang melanggar etika ataupun hukum. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya penanaman budi pekerti di sekolah. Maksudnya adalah kurangnya penanaman budi pekerti di sekolah ini mengacu pada keadaan di mana sekolah tidak memberikan perhatian atau pendidikan yang memadai terkait dengan nilai, moral, etika, dan perilaku yang baik kepada siswa. Ini bisa terjadi karena biasanya fokus sekolah itu terlalu kuat pada kurikulum akademik atau kurangnya perhatian terhadap pengembangan aspek moral dan karakter siswa itu sendiri. Nah, kurangnya penanaman budi pekerti ini dapat berdampak negatif, seperti misalnya kurangnya kesadaran etika, kurangnya empati, kurangnya kepedulian, kemudian kurangnya tanggung jawab sosial, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu kurang siapnya guru maupun siswa secara fisik, mental, maupun emosional. Nah, kesimpulannya teman-teman, etika profesi guru ialah perilaku, nilai, atau norma-norma baik dan buruk yang ada dalam sebuah keahlian dalam kegiatan belajar mengajar antara seorang pendidik terhadap peserta didik yang diatur dalam sebuah aturan, yaitu namanya kode etik seorang pendidik. 3 kalimat yang terkenal dari sistem ialah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. 3 kalimat ini mempunyai arti bahwa pendidikan harus dapat memberikan contoh, harus dapat memberikan pengaruh, dan harus dapat mengendalikan peserta didik.
Kemudian kode etik guru merupakan norma atau asas yang harus dijalankan oleh pendidik sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan kemudian warga negara. Sekian pemaparan dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.